Halo Aries, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dari tanggal 3 hingga tanggal 9 Oktober 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari atau kamu aplikasikan di dalam menjalankan aktivitas kamu sehari-hari di minggu ini. Dan perlu kamu ketahui, pesan dan energi yang disampaikan juga bisa vice versa atau bolak-balik. Kalau tidak cocok dengan kamu, bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman anggota keluarga, atau situasi yang lagi dealing sama kamu ya. Ya, situasi yang dealing ini banyak ya. Bisa jadi ada beberapa di antara kamu untuk masalah finansial nggak masalah gitu. Tapi ya namanya asmara selalu ada salah. Kadang-kala ya bacaan karir juga bisa larinya ke asmara. Ya, tergantung situasi atau case yang lagi dealing sama kamu. Oke, ada Justice, Eight of Swords, Eight of Wands, The Fool, ada King of Pentacles, King of Swords, Four of Wands. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu nih ya. Sepertinya dealing nih dengan situasi pemberkasan. Ya, dealing dengan dokumen-dokumen, data. Ya, ada ini yang dealing dengan semacam kontrak kerja. Ya, ada dealing juga dengan pengacara, pengadilan, perusahaan-perusahaan negara seperti BUMN ya. Ya, ada ini seperti beberapa di antara kamu ini bakalan dealing dengan perekrutan pegawai di pemerintahan. Ada Eight of Swords, ada seperti situasi tertekan, terjebak, terisolasi, khawatir ya, paranoid, rasa khawatir yang luar biasa, stres, ya lagi buntu ya, nggak tahu harus berbuat apa-apa, seperti nggak ada pergerakan, nggak ada ruang untuk bergerak atau berpikir dengan jernih. Ada Nine of Wands ya, ada semacam kebimbangan ya, bingung harus mau ngapain, bingung apa yang harus dikerjakan, bagaimana solusinya, apa keputusan atau tindakan yang harus kamu lakukan. Ini ibarat ini nyusun tugas akhir nih, seperti tesis atau skripsi. Kalau kamu bisa melalui ini, maka akan ada perkembangan yang tak terduga. Tapi kalau kamu jadi berdiam diri di sini stuck gitu ya, maka ini nggak akan selesai kasusnya. Ibarat kamu adalah mahasiswa, ada macam mahasiswa seperti ini ya, dia pengen cepat langsung selesai gitu. Seberapa berat pun beban yang dia lagi analisis ya atau riset gitu, untuk risetnya seberapa besar pun, tapi dia tetap tough gitu, dia terus tekuni kerjain sampai selesai gitu ya. Yang penting selesai, kalau udah selesai aku udah bisa tenang gitu ya. Tapi ada orang ya, ketika dia dealing dengan situasi mandet, dia jadi diam, nggak ngapa-ngapain gitu ya, stuck diam aja gitu. Nah, ini bisa wasting time ya kan ya. Saya lihat ada beberapa di antara kamu nih ya, adalah sosok yang energi yang masih fresh ya, fresh graduated. Ada juga beberapa di antara kamu kurang pengalaman ya, kurang informasi ya. The Fool di sini merupakan cerminan dari seperti kurang percaya diri juga ya. Jadi innocence, sikap yang masih polos gitu ya, belum banyak pengalaman ya. Namun di sini saya ngelihat ada King of Pentacles dan juga King of Swords. Ini merupakan simbol orang-orang yang sudah banyak pengalaman gitu ya. Bisa jadi kamu dealing dengan atasan yang berenergi Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Dan saya lihat di sini ada beberapa di antara mereka ini adalah sosok yang sangat tegas, straight to the point ya. Kalau ngomong itu demand respect gitu, kamu hargai orang lain gitu ya. Jadi ini adalah seseorang yang I will treat you the way you treat me gitu. Aku akan nge-treat kamu sama seperti kamu nge-treat aku. Jadi kalau misalnya kamu nge-treatnya dia baik, dia akan baik sama kamu juga gitu ya. Sifatnya fair sebenarnya gitu ya. Kalau dekat bisa di-treat itu secara fair. Tapi kalau nggak dekat, ini terkesan sosok orang yang seperti sombong atau arogan gitu ya. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara mereka ini juga nih yang merupakan pebisnis, usahawan. Dia ini banyak tabungan ya, mampu dia mengelola uang atau bisnis, atau ada jiwa leadership di sini nih gitu. Bisa jadi ini adalah kamu, bisa jadi seseorang yang deal sama kamu atau pasangan kamu ya. Ada beberapa di antara kamu memang saya lihat di sini adalah usahawan, punya usaha sendiri seperti makeup artist ya, jualan. Ya, ada juga beberapa di antara kamu yang merupakan atasan ya. Bisa jadi kamu adalah sosok yang pengen sekali dihargai oleh bawahan kamu ya, sebagaimana kamu adalah atasan ya.
apa yang merupakan keputusan kamu atau tindakan kamu, saran kamu didengarkan gitu. Tapi di sini saya lihat kamu sepertinya tertekan gitu. Ya, sepertinya kamu kurang didengarkan oleh bawahan kamu. Beberapa di antara kamu ya. Ada ini yang seperti kepala sekolah atau pimpinan di suatu perusahaan gitu ya. Ya, ini yang membuat kamu ngerasa stres. Tapi kalau kamu kembali ke rumah nih, senangnya luar biasa gitu. Ya, suasana hati yang bisa menyembuhkan kamu itu ketika kamu berada di rumah. Sepertinya ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan tindakan yang careless, ya seperti kurang informasi, kurang paham di dalam mengelola suatu pekerjaan, dan itu mengurangi rasa percaya diri kamu ya. Jadi itu uh, membuat kamu seperti tertekan di sini, apalagi ketika orang-orang di sekitar kamu seperti nggak ngerespek sama kamu. Jadi kamu jadi seperti nggak dihargai gitu ya. Ya, secara tidak sadar ini mengurangi rasa kepercayaan diri kamu. Ketika kamu dealing dengan rencana, ada nih keinginan kamu pengen buka usaha, kamu pengen mengekspresikan diri kamu lebih percaya diri lagi, ini pertimbangannya luar biasa besar gitu. Jadi untuk mengalahkan diri sendiri itu udah besar gitu ya. Ya, orang yang pengen sukses kan pertama adalah bisa menguasai atau mengalahkan dirinya gitu, atau udah puas dengan dirinya sendiri gitu. Nah, di sini saya ngelihat kemerdekaan itu belum sepenuhnya merdeka ya dari pikiran, apa yang dipikirkan orang lain mengenai diri kamu. Saya ngerasa di sini ada beberapa di antara kamu ini you think like what other people thinking about me gitu. Kamu khawatir dengan apa yang orang-orang pikirkan mengenai kamu gitu. Nah, prinsip orang sukses adalah tidak peduli apa kata orang lain mengenai diri kita. Ya, orang yang sukses itu bakalan fokus dia pada tujuan rencananya gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ini seperti ada metode, ada plan atau rencana ini ya untuk dieksekusi gitu ya. Tapi seperti menemui jalan buntu, kamu jadi nggak yakin. Nah, ada yang pengen mengembangkan usaha, buka usaha, ya ada yang pengen memasuki dunia institusi, ya ada yang pengen lanjut sekolah lagi. Nah, bingung, ya nggak yakin, kurang percaya diri. Ya, kalau kamu terlalu banyak berdiam diri di sini, ya menunggu orang lain untuk nge-push kamu gitu, ya maka demand respect tadi itu nggak akan berubah gitu. Ya, artinya kamu bergerak karena orang lain kan gitu ya. Ya, beda halnya ketika kamu bergerak ya tanpa dorongan dari orang lain, itu respectnya akan lebih besar. Ya, ada Four of Wands ya. Sebenarnya ada beberapa di antara kamu di minggu ini akan dealing dengan keluarga. Ada semacam pesta, pertemuan, ya semacam meeting juga ada di sini ya untuk beberapa di antara kamu untuk ngebahas suatu rencana. Ya, oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aries, ada Ace of Wands, ada Six of Cups, ada Two of Swords, ada Two of Pentacles, ada Nine of Cups, ada Six of Wands, ada Six of Pentacles, dan juga ada King of Cups. Iya. Kalau kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang lain, tentu saja tidak akan ada kesempurnaan kan gitu. Justru kita akan semakin ngerasa kecil kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, ada beberapa di antara kamu seperti itu di sini nih. Itu yang membuat kamu jadi semakin ketarik dia ke energi yang menjerat atau membuat rasa percaya diri kamu itu semakin menyurut. Ya, bisa jadi kamu di sini adalah sosok yang suka membanding-bandingkan sesuatu hal yang sedang dealing sama kamu ya dengan yang lain. Ya, sebenarnya ini kurang baik menurut saya gitu ya, karena sikap seperti ini adalah energi negatif. Ya, membanding-bandingkan. Kalau misalnya ini membanding-bandingkan dalam artian kamu adalah seorang usahawan gitu ya, ada beberapa metode yang kamu bandingkan mana yang lebih efektif, mana yang kurang efektif, dan sebaiknya akan mengaplikasikan yang lebih efektif untuk menjalankan suatu usaha gitu ya. Itu sesuatu yang positif. Tapi saya merasa di sini energinya lebih mengarah sesuatu hal yang negatif gitu. Ya, ada beberapa di antara kamu negatifnya ini mengarah ke pribadi gitu ya.
membandingkan diri kamu dengan orang lain. Nah, bisa jadi ini bukan kamu yang membandingkan, tapi orang-orang di sekitar kamu nih yang membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Ya, bagaimana kamu menangani bawahan-bawahan kamu, bagi kamu yang merupakan atasan, bagaimana kamu mengelola suatu proyek bersama. Ini ada ini energi yang ngebanding-bandingin gitu, kamu dengan sosok pemimpin yang lain gitu, hasil pekerjaan kamu dengan hasil pekerjaan orang lain. Ya, ada kebahagiaan untuk beberapa keberhasilan yang kamu lakukan, tapi juga ada rasa khawatir ya, manakala keberhasilan ini tidak secara konsisten akan terus seperti itu gitu ya, karena selalu ada perubahan kan ya. Bahkan kalau kamu adalah seorang guru ya, metode pengajaran itu nggak selalu sama terus gitu ya kan, akan selalu dia dinamis gitu. Jadi senantiasa kita harus selalu upgrade atau berkembang atau berinovasi, adjust the condition or the situation gitu ya kan ya. Di sini adalah kekhawatiran terbesar kamu, belum terjadi sesuatu yang buruk tapi kamu udah khawatir duluan gitu ya. Ada kata pepatah yang mengatakan man is what you think gitu ya, manusia adalah apa yang dipikirkannya. Untuk pasang strategi atau membuat kewaspadaan itu baik ya, kita memikirkan dampak buruk dari setiap aktivitas yang dealing sama kita. Tapi kalau terlalu berpikir yang negatif ya, selalu berburuk prasangka terhadap diri sendiri dan orang lain, ini akan membuat pikiran kita ini makin sempit ya, tidak fokus jadinya pada tujuan kita. Yang ada ya pikirannya hal-hal yang gak baik gitu ya. Saya ngelihat di minggu ini beberapa di antara kamu ya akan memperoleh pertolongan, bantuan ya, akan memperoleh ketenangan batin juga ya, pencerahan dari orang terdekat kamu, dari Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ini akan memberikan kehangatan ya. Ini adalah sosok yang sangat baik, ini sangat dekat dengan kamu. Bisa jadi ini adalah anggota keluarga, pasangan, orang tua, ataupun teman kamu sendiri ya, yang awalnya kamu di sini meragukan kemampuan kamu, membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, atau kamu ngerasa stres ya, jadi kurang percaya diri karena orang-orang bawahan-bawahan kamu ya membanding-bandingin kinerja ataupun kemampuan kamu dengan yang lain. Ini lantas membuat kamu jadi nggak fokus ya, jadi stres ya. Nah, tapi dengan adanya energi Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces yang saya katakan tadi ya, ini ngebantu kamu nih untuk menetralkan kembali energi negatif di sini ya, untuk menyadarkan kamu lagi bahwa tidak ada manusia yang sempurna kan gitu. Kalaupun di sini kamu ada semacam kilaf ya, kurang sempurna mengerjakan pekerjaan atau kurang berpengalaman ya, masih harus belajar lagi gitu ya, selama ada kemauan ya kan, keinginan untuk upgrade, belajar, ada passion, ada optimistik gitu ya, maka perubahan yang tak terduga akan senantiasa ada, karena selalu ada di sini orang-orang yang nyokong, yang nge-support kamu ya. Ya, saya juga ngelihat beberapa di antara kamu ini adalah atasan kamu, ini seperti pemilik usaha gitu ya, pemilik yayasan, ini nge-support kamu nih gitu. Walaupun bawahan-bawahan kamu ini sering semacam adu jotos sama kamu gitu ya, tapi ini ada support sama kamu. Ya, seharusnya kamu gunakan ini sebagai senjata kamu kan, untuk lebih percaya diri ya. Oke, ikuti kata hati kamu Aries ya. Ketika kamu dihadapkan pada kebimbangan nih ya, ada seperti rencana nih untuk mengaplikasikan suatu metode atau strategi, misalnya bagaimana pemasaran produk kamu gitu, kamu yang merupakan atasan ya, atau kamu merupakan guru ya di sekolah, ada semacam plan cara pengajaran baru yang harus diaplikasikan. Mungkin kamu di awal bingung gitu ya, bagaimana caranya, bagaimana menyusun data-datanya gitu ya. Kamu mungkin di sini kurang yakin karena banyak sekali tekanan-tekanan dari orang-orang di sekitar kamu, bawahan-bawahan kamu yang mungkin terlalu banyak mengeluh gitu. Itu juga membuat kamu jadi stres menerima informasi itu gitu ya. Nah,
tenangkan hati kamu dulu gitu, jangan buru-buru di dalam mengambil keputusan gitu. Trust yourself, trust your intuition. Bakalan ada orang-orang di sekitar kamu nih nanti yang akan berkata, udahlah, jangan pakai metode yang baru, metode yang lama aja, kita udah terbiasa dengan metode lama gitu ya kan. Nah sementara kan yang namanya hidup seperti yang saya katakan tadi, dinamis, upgrade gitu ya kan, disesuaikan dengan zamannya ya. Kalau kita menggunakan metode yang lama terus, padahal itu nggak laku lagi ya, bisa-bisa ya karir atau usaha yang kita gelutin ini hilang nih ininya ya, kurang menghasilkan gitu ya. Oke, demikian untuk Aries, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.